Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Liv. Katanya salam dari Kalbar Bang. Kalbarnya mana Bang Alif? Makasih banyak ya atas supportnya. Dan Mimin mohon maaf untuk seminggu atau 2 minggu ke depan agak malam karena ada kegiatan lain. Kalau setelah itu selesai baru Mimin bisa jadwal siang lagi ya. Makasih banyak yang udah support. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di kedalaman kehampaan, Morosa menutup diri dalam kultivasi. Ia menyerap bangkai kumbang sisi emas dengan sepenuh hati. Setiap serat tubuhnya bergetar seakan memakan esensi dunia itu sendiri. Di sisi lain, Lo Feng masih tenggelam dalam samudera pikirannya. 2 partikel berkilau berputar di hadapannya, bergetar seperti bintang yang akan meledak. Suara resonansi terdengar lembut, namun membawa tekanan tak terlihat. Dengan telapak tangan setajam pisau, Lo Feng menyapu satu partikel. Cahaya membelahnya, memperlihatkan inti yin dan yang berputar menyatu. Ia mengulurkan tangannya ke partikel satunya, dan dari dalamnya keluar 3 gugus cahaya saling bekerja tanpa henti. Ini sangat menarik. Lo Feng berbisik. 1 partikel memuat dunia di dalamnya. Inilah yang disebut awal kesatuan. Ia mengamati dengan mata penuh cahaya. 2 bentuk itu, meski berbeda, sama-sama menunjukkan rahasia dunia. Bentuk trinitas dari makhluk lapisan kekacauan primal menyederhanakan evolusi dunia dalam partikelnya. Sedangkan bentuk dunia 10 penjuru dari kumbang sisi emas justru menuntun ke evolusi yang lebih dalam, bahkan menimbulkan ledakan kekuatan yang tidak terduga. Lo Feng terdiam sejenak. Apakah evolusi partikel sama seperti dunia yang menumbuhkan kehidupan dan berevolusi tanpa henti? Pikirannya terus melayang. 2 cabang besar dari spiritualitas kehidupan dan tubuh kehidupan saling berbenturan di dalam kepalanya. Waktu berlalu hingga akhirnya Lo Feng membuka matanya. Sudah waktunya berangkat. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Meski tenggelam dalam kultivasi, ia tidak pernah lalai terhadap janji. Hari keberangkatan pun tiba. Di pelataran besar, Marquis Cuyu menyambutnya secara pribadi. Saudara Lo He, katanya dengan nada rendah, dalam tugas tingkat surgawi ini, semua Marquis kelas 1 akan bertarung sekuat tenaga. Namun dibandingkan mereka, aku yang paling lemah. Untuk tugas individuku, aku khawatir peringkatku akan buruk. Lo Feng menatapnya. Tidak perlu terbebani, fokus saja pada tugasmu sendiri. Soal mutiara emas roh darah serahkan saja padaku. Cuyu menarik napas lega lalu mengangguk. Kalau saja tugas ini datang ratusan era nanti, saat aku telah mencapai puncak lapisan kekacauan primal, mungkin hasilnya akan berbeda, tapi hidup jarang memberi kita waktu yang ideal. Ia menatap jauh lalu mengingatkan, pertempuran mutiara emas roh darah ada di perbatasan 2 negara. Kau berhati-hatilah. Lo Feng tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku memang tak seunggul para pengulah harta kausalitas atau ruang dalam merebut mutiara. Tapi soal bertahan hidup, tak perlu kau ragukan lagi. Tubuh kehidupan dan spiritualitas adalah jaminan daya tahan. Keduanya saling bertukar pandang, lalu tertawa ringan. Kalau begitu, mari kita berdua berusaha sebaik mungkin, ujar Cuyu. Sebelum berangkat, Lo Feng menoleh. Guru Origin dan muridnya Moyu Qingyan berdiri di sisi gerbang. Qingyan, kata Lo Feng, Losa sedang berkultivasi tertutup. Kau juga jangan lengah, tingkatkan usahamu. Baik guru, jawab Qingyan penuh semangat.
semangat. Lo Feng tersenyum, lalu melangkah sekali, dan tubuhnya lenyap menembus kehampaan. Cuyu memandang ke arah kosong itu lalu bergumam, "Aku juga harus berjuang sekuat tenaga demi tugasku sendiri." Setelah memberi hormat ringan pada guru origin, ia pun pergi. Di jantung wilayah tanah asal, dua negara raksasa berdiri gagah. Itu adalah negara kuno angin api dan negara kuno guntur. Keduanya bagaikan pusat denyut kehidupan tanah asal. Kekayaan alamnya melimpah, para pembudidaya dan binatang eksotis tak terhitung jumlahnya. Di sana, segala sumber daya berharga hampir sepenuhnya diperebutkan oleh para ahli lapisan kekacauan primal. Hanya harta paling langka yang bisa mengundang para raja dewa turun tangan. Dengan teknik transformasi terowongan, Lo Feng menembus ruang seakan menyatu dengan kehampaan. Hanya dalam 3 jam, ia tiba di tujuannya. Matanya menatap ke depan, sebuah bola api merah darah sebesar dunia muncul di cakrawala. Api bintang itu meletus 2 atau 3 kali setiap era, menyemburkan mutiara emas roh darah yang langka. Tugas ini akan berlangsung 1 era penuh, pikir Lo Feng. Setiap mutiara yang muncul harus kita rebut. Dengan tenang ia membangun sebuah rumah gua sederhana dari kekuatan kekacauan, lengkap dengan formasi untuk menyembunyikan diri. Tubuh sejatinya masuk ke menara bintang untuk berkultivasi, sementara inkarnasi ilahi berjaga, merasakan denyut bintang roh darah setiap detik. Namun bukan hanya Lo Feng yang menanti. Di kejauhan, penguasa Yuan Xiu menyatu dengan alam. Dia tersenyum tipis. Membantu Marquis Chu Feng merebut mutiara adalah tujuan utama, tapi bagiku yang lebih berharga adalah kesempatan bertarung dengan para ahli kuat di sini. Di kedalaman kekosongan, bayangan abu-abu mengintai. Setidaknya 9 aura kuat berada di sekitar sini, gumamnya. Pertarungan kali ini tidak akan mudah. Sebuah suara tak terlihat bergema, "Jenderal Lian Shu, jangan lupa kau harus menggagalkan misi Lo He." Bayangan abu-abu itu terdiam sejenak lalu tertawa dingin. "Kalau begitu, tambahkan 30% imbalanku." "Baiklah, asal kau berhasil, imbalan akan kutambahkan," jawab suara itu dengan mantap. Awan-awan tebal menggumpal, lalu berubah menjadi sosok hidup. "Saudara Cuying memintaku bergerak," gumam awan itu. "Baiklah, setengah dari mutiara kali ini akan kuserahkan padanya. Sisanya biarkan orang lain berebut." Namun tak seorang pun menyadari, awan yang melayang tenang itu adalah makhluk hidup yang menyembunyikan kekuatan menakutkan. Tiba-tiba, kehampaan bergetar. Sebuah kuku raksasa menembus ruang, diikuti tubuh kolosal yang menjulang tinggi hingga hampir menyentuh bintang. Ia berdiri, tubuh bawahnya menopang dengan 4 kuku raksasa. Tubuh atasnya menggenggam tombak pendek dan rantai hitam. Napasnya saja sudah membangkitkan badai. Matanya seperti 2 bintang merah yang bersinar menembus segala penyembunyian. Suaranya mengguncang bumi. "Kalian dari negara kuno angin api menganggap mengumpulkan mutiara emas roh darah sebagai tugas surgawi. Pernahkah kalian bertanya, apakah negara kuno guntur setuju?" Tawanya bergema, memecah gunung dan menghancurkan hutan. Para ahli yang bersembunyi di kegelapan serentak merasakan tekanan besar. "Itu penguasa kota angin guntur," seru seseorang. Hari-hari berlalu dalam ketegangan sunyi. Lo Feng juga ikut menunggu. Ia tetap tenggelam dalam kultivasi, sabar menahan waktu hingga tanda itu datang. Dan akhirnya, bintang roh darah bergetar. Api merah menyembur liar bagikan lautan magma yang mendidih. Periode erupsi akan segera dimulai. Inkarnasi kekuatan ilahi Lo Feng yang tengah bermeditasi perlahan membuka mata. Tubuh sejatinya segera muncul dari menara bintang. Matanya tajam menatap langit merah membara. Saat erupsi dimulai, api cair akan lebih dulu menyembur. Lalu, ketika momentum mencapai puncaknya, mutiara emas roh darah akan terlontar keluar. Lo Feng mengingat informasi yang dipelajarinya dengan teliti.
Dengan kecepatan kilat, ia meninggalkan rumah guanya dan melesat mendekati bintang roh darah. Namun ia tidak sendiri. Dari segala arah, para penguasa yang bersembunyi mulai bergerak. Mata penguasa kota angin gurun berkilat. Ia bangkit dari duduknya, lalu dengan langkah ringan, angin menderu dahsyat dari tubuhnya. Dalam sekejap, wilayah sejauh ratusan miliar kilometer tersapu badai liar, bumi terkikis, langit hancur, dan hanya angin tanpa ujung yang tersisa. Itu domain angin gurun, bisik salah seorang yang bersembunyi sambil gemetar. Makhluk puncak alam kekacauan primal biasa saja bisa lenyap jadi debu dalam badai ini. Bagaimana kami bisa bersaing? Suara letusan bergema dari langit. Bintang roh darah semakin tidak stabil. Semburan api cair melesat ke segala arah. Lalu dalam salah satunya tampak secercah cahaya merah keemasan. Itu mutiara emas roh darah pertama. Dengan satu lirikan, penguasa kota angin gurun membalut mutiara itu dengan pusaran angin tak terbatas. Namun di kejauhan, penguasa Yuan Xiu berdiri, tubuhnya diselimuti kegelapan. Penjara Dark Mansion, ambil itu. Kekuatan mengerikan menjulur, hendak menyeret mutiara itu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi ia segera sadar, angin yang meliputi langit dan bumi bukan sekedar pusaran. Itu adalah satu dunia angin yang menyatu dengan domain angin gurun. Penjara Dark Mansion bergetar hebat, berusaha melawan, namun seketika runtuh. Tidak mungkin, domain dari garis keturunan primordial ini terlalu kuat. Namun, sebelum mutiara itu sempat sepenuhnya terserap, sebilah cahaya menebas kehampaan, seolah memotong sebagian kecil dunia. Ruang di mana mutiara itu berada lenyap tanpa jejak. Wajah penguasa kota angin gurun mengeras. Domain angin gurunya sama sekali tidak bisa menahan tebasan itu. Lalu suara dingin menggema ke seluruh penjuru langit. Hari ini, aku akan mengambil setengah dari mutiara emas roh darah. Sisanya silakan kalian rebut. Semua makhluk segera mengenali suara itu. Dia, Saint Agung Biyun. Lo Feng pun menggetarkan gigi. Dao asal dunia, pedangnya mampu memotong ruang itu sendiri. Jauh lebih tajam daripada domain angin gurun. Tawa besar menggema. Biyun, ternyata kau pun datang. Satu mutiara sudah kau ambil. Kalau yang meletus 3 atau 4 sekaligus, berapa banyak yang bisa kau renggut? Ejek penguasa kota angin gurun. Kita bisa mencoba. Suara Biyun terdengar enteng, namun sosoknya tetap tersembunyi. Tiba-tiba, bintang roh darah memuntahkan 3 mutiara sekaligus. Penguasa Yuan Xiu sekali lagi mengerahkan penjara Dark Mansion. Biyun menebas sebagian dunia, dan sebuah bayangan abu-abu berteleportasi menembus domain angin gurun, menggenggam satu mutiara sebelum lenyap. Itu Saint Agung Yansu. Dia bahkan bisa berteleportasi di bawah tekanan ini. Lo Feng mengenalinya, ahli Dao asal ruang dengan teknik klon yang legendaris. Sementara itu, penguasa kota angin gurun sukses menyerap satu mutiara ke dalam mulutnya, dan Lo Feng terlambat lagi. Tidak ada cara, aku terlalu lambat. Matanya berkilau tajam. Dengan tubuh fisikku saja, aku tak bisa bersaing melawan mereka. Kalau begitu, tubuhnya mulai membesar hingga menjulang setinggi langit dan bumi. Seluruh bintang roh darah tampak kecil di depan raksasa ini. Cairan hitam dari jubah Lo Feng menjulur, melilit bintang roh darah, menelannya lapis demi lapis. Itu semua milikku. Penguasa kota angin gurun mendengus. Menjadi besar bukan berarti menjadi kuat. Lihat saja, ia pun memperbesar tubuhnya sendiri hingga puluhan kuadriliun kilometer, menyatu dengan badai liar, lalu menyerap Lo Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Tubuh kolosal keduanya bertabrakan, spasi terbelah, dimensi runtuh, kekuatan memancar ke segala arah. Lo Feng sedikit terdorong mundur, 2 langkah raksasa yang menciptakan kawah hitam sejauh triliunan kilometer. Namun penguasa kota angin gurun justru terpental 5 langkah ke belakang, wajahnya memucat.
Mustahil, aku dengan garis keturunan primordial, tubuhku seharusnya tak tertandingi. Bagaimana bisa dia menahanku? Sementara itu, Lo Feng menatap dingin. Jadi inilah kekuatan tubuh fisikmu. Tidaklah buruk, tapi tubuhku hasil miliaran unit metode transformasi ditambah spiritualitas kehidupan yang telah berlipat ganda, sudah melampaui batas. Makhluk-makhluk puncak alam kekacauan primal yang bersembunyi di kejauhan hanya bisa gemetar. Jika kita terseret sedikit saja dalam pertempuran ini, kita akan hancur. Pertarungan fisik antara dua makhluk trandensi ini, bahkan Raja Dewa pun akan gentar. Tubuh raksasa penguasa kota angin gurun menjulang triliunan kilometer, menyatu dengan pusaran badai yang melanda di sekitarnya. Pertarungan jarak dekat bukan hanya soal kekuatan. Lohe, serunya. Lalu tubuhnya berkelebat menembus angin gurun, menyerbu Lo Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap, tombak pendeknya muncul di segala arah, menusuk Lo Feng berkali-kali. Namun Lo Feng berdiri tegak, matanya dingin, seolah mengabaikan serangan yang mematikan itu. Cairan hitam yang menyelimuti tubuh Lo Feng merentang mencoba menjerat tombak-tombak itu, tapi segera terhuyung mundur. Kekuatan penguasa kota angin gurun terlalu besar untuk dibatasi begitu saja. Penguasa kota angin gurun menyipitkan mata, wajahnya terkejut. Tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Metode pemurnian tubuh macam apa yang kau miliki? Lo Feng melesatkan pedang miliknya. Benturan kedua senjata raksasa menimbulkan gelombang kejut maha dahsyat, menyapu miliaran kilometer, menghancurkan benteng-benteng kota besar di sekitarnya menjadi debu. Para pengamat di puncak alam kekacauan primal terperangah, wajah mereka pucat. Ini kekuatan yang sudah melampaui kami, gumam salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Pertarungan berlanjut, tapi akhirnya kedua raksasa itu mundur sejenak. Penguasa kota angin gurun menatap Lo Feng sambil terengah. Lohe, kekuatanmu setara denganku, tapi ingatlah, musuh terbesar kita bukan satu sama lain, melainkan Saint Agung Biyun. Lo Feng mengerutkan kening, menyadari kebenaran kata-kata itu. Ia bahkan belum merasakan kehadiran Biyun sama sekali. Tiba-tiba, sebuah suara dingin menggema, menusuk hati setiap yang mendengar. Lohe, apa kau pikir kau mampu mengunci bintang roh darah ini? Sosok abu-abu muncul entah dari mana, berdiri dengan tenang di tengah kobaran api bintang roh darah. Cairan hitam Lo Feng yang membungkus bintang itu lenyap terkoyak, runtuh dalam sekejap. Saint Agung Biyun, Lo Feng bergumam, matanya menyimpit. Tubuh Biyun tampak biasa saja, bahkan lebih lemah dibanding Lo Feng maupun penguasa kota angin gurun. Namun setiap serangannya menyiratkan kekuatan penghancur yang seakan mampu membelah langit dan bumi. Penguasa kota angin gurun mendengus. Tidak heran kau dijuluki Biyun. Dengan kekuatan itu, bahkan aku pun harus berhati-hati. Belum sempat mereka berbincang lebih jauh, tawar yang terdengar. Sosok abu-abu lain, Saint Agung Yanshu, berdiri di permukaan bintang roh darah. Kalian terlalu serius. Bukankah kita hanya datang untuk menikmati perebutan mutiara ini? Lo Feng menatapnya tajam. Ia tahu Yanshu terkenal dengan dao asal ruang dan teknik klonnya yang merepotkan. Tak jauh dari sana, penguasa Yuan Xiu mengamati dari balik bayangan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Dengan berkumpulnya para puncak trandensi, sebaiknya aku tidak menantang mereka secara langsung. Cukup ambil sisa yang bisa kurai. Saat bintang roh darah bergetar, api cair memuntahkan cahaya merah. 10 mutiara emas roh darah sekaligus melonjak keluar, memicu perebutan besar-besaran. Metode transformasi galaksi Lo Feng segera meluas. Sungai-sungai perak berputar liar, mencoba melilit mutiara-mutiara itu. Namun tiba-tiba ruang di sekitarnya membeku. Wajah Lo Feng menegang. Kecepatan metode galaksinya jatuh hingga 1/10 dari biasanya. Saint Agung Yanshu tersenyum tipis. Jangan tersinggung, Lohe. Domainmu terlalu kuat, jadi ku ikat sedikit. Lo Feng menahan amarahnya. Mengapa kau hanya menghargai
menghalangiku. Ada banyak musuh lain di sini. Yanshu terkekeh seolah tak peduli. Dalam perebutan harta, semua bergantung pada keterampilan masing-masing. Lofeng menahan diri, matanya dingin. Ia tahu tanpa Yanshu hasilnya akan berbeda jauh. 3 hari penuh mereka bertarung sengit. Akhirnya hasil perebutan tercatat. Sain Agung Biyun 25 mutiara, penguasa kota angin gurun 12 mutiara, Lofeng 19 mutiara, Yanshu 8 mutiara, penguasa Yuan Xiu 3 mutiara. Para saksi di puncak alam kekacauan primal yang hanya bisa bergumam lirih. Yanshu jelas menargetkan Lauhe. Seandainya tidak, Lauhe pasti mendapatkan 2 kali lipat. Sementara itu, penguasa kota angin gurun tertawa lebar, suaranya menggelegar. Aku mendapat 12 mutiara, akan kujual mulai dari 100 miliar pasir kosmik per mutiara. Siapa berani menawar? Kerumunan seketika gaduh. 100 miliar, dia sudah gila. Bahkan Sen Agung Biyun yang terkaya pun akan berpikir 2 kali untuk harta segila itu.